Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, masukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih tentang membahas atau menyebutkan inti dari kitab Thalathatul Usul, atau yang sering dikenal dengan Usul Thalathah. Namun nama yang paling benar Thalathatul Usul, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriah, atau kurang lebih tahun 1791 Masehi. Sampai mana kajian kita? Kalau nggak ingat, saya pun tak ingat. Saya tak ingat sampai mana. Ya, sampai biografi beliau. Berarti belum, isi belum. Ya, kita insyaallah mulai kajian tentang isi dari kitab Thalathatul Usul. Namun sebelumnya saya ingin sarankan, ada baiknya jika kita membahas kitab begitu, maka buku tulisnya satu khusus untuk kitab itu, biar tipis. Jadi besok misalnya ketika orang cerita usul salasah, di buku itu kita udah ini satu buku ini tentang usul salasah. Jadi gampang. Kalau satu buku semua pelajaran, bingung kita, yang mana ini, gitu kan? Jadi beli aja buku tipis. Kalau nggak ada uangnya bilang sama Abu Albani, beli buku tipis, ya, khusus untuk usul salasah. Atau juga ustaz lain misalnya. Jadi kita enak, pokoknya yang namanya kitab ini kita hanya tengok di buku itu, sudah gampang insyaallah. Dan itu belum terlambat, karena pembahasan kita pada hari ini baru pertama, ya. Seperti janjinya, karena mungkin kitabnya tidak dibaca, tidak semuanya bisa bahasa Arab, ya. Idealnya seperti itu, harus dibaca kitabnya, diterjemahkan, baru dijelaskan, baru dibuat kesimpulan. Itulah idealnya. Namun qadarullah, tak ada apa bahasa orang, tak ada rotan, kayu pun jadi. Gimana? Oh, akar. Udah payah pula cari akar. Tak ada rotan, donat pun jadi. Donat. Ya, maka insyaallah
Kalau nanti kita ditanya apakah pernah baca buku Thalathatul Usul, jawabannya tidak. Pernah membahas itu, kita hanya sebutkan intinya. Kita tidak sebut, kita tidak bacakan bukunya. Jadi supaya jujur, supaya ilmiah. Kami bahas baca buku, enggak baca. Kita bahas inti dari Thalathatul Usul. Pertama, namanya inti ya kan. Pertama, ada 4 syarat wajib, 4 syarat wajib agar kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ada 4 syarat wajib. Sudah syarat wajib lagi, agar kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, 4 inilah syarat wajib, harus kita lakukan. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun kerjaan kita, baik kita kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, kalau mau bahagia dunia dan akhirat, 4 ini syarat wajib. Syarat wajib harus kita kerjakan. Yang pertama, belajar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar agama. Jadi orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, petani, apapun profesinya, kalau mau bahagia harus belajar agama. Baik sudah nikah atau belum nikah. Jangan sampai sebelum nikah belajar, begitu sudah nikah tidak belajar. Ini salah. Setelah kita menikah, yang paling kita butuhkan bukan duit. Duit butuh, tapi yang paling kita butuhkan ilmu. Karena tanggung jawab yang harus kita masukkan ke dalam surga insya Allah bukan cuman kita sajalah. Sudah ada istri, sudah ada anak yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka yang kita butuhkan ilmu, bukan duit. Duit kita butuh, kita tidak pungkiri, duit kita butuhkan. Tapi yang paling kita butuhkan ilmu. Maka kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, syarat wajib yang harus kita kerjakan, 1, belajar agama. Maka yang masih malas belajar agama itu tanda tidak ingin bahagia. Jelas Rasulullah SAW mengatakan jelas, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, hadis riwayat Bukhari. Siapa yang Allah inginkan hidupnya bahagia dunia dan akhirat, siapa yang Allah inginkan hidupnya baik, Allah pahamkan dia tentang agama. Itu syarat. Jadi semakin rajin belajar agama, tanda itu baik, hidupnya akan bahagia. Semakin jauh dari majelis ilmu, sibuk dengan kerjaan, tanda Allah mulai jauhkan dia dari kebahagiaan. Jelas atau tidak? Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, syarat wajib bahagia, yaitu mengamalkan agama. Mengamalkan atau beramal soleh.
mengamalkan agama atau dalam kurung beramal soleh. Beramal soleh. Jadi kalau ilmu itu dipelajari saja, tidak diamalkan, itu sama seperti orang Yahudi yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang maghdubi alaihi, sebagai orang yang dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Kalau beramal tapi tidak berilmu, seperti Nasrani yang dicap oleh Allah sebagai ad-dallin, orang yang sesat. Kenapa sesat? Karena nekat beramal tanpa ilmu. Jelas itu? Jadi kedua, syarat wajib siapapun, apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, bagaimanapun banyaknya kebutuhan kita, kalau mau bahagia harus beribadah, mengamalkan agama, melakukan amal saleh. Kemudian yang ketiga, yaitu mendakwahkan agama. Kewajiban kita yang ketiga, mendakwahkan agama. Jadi kita harus ingat Bapak Ibu, tugas dakwah ini bukan tugas ustadz saja. Ini tugas semua umat Islam. Semua, apapun profesinya. Cuman bagi-bagi tugas. Jangan yang tak berilmu dakwah ceramah. Berarti dia nggak bagian dakwahnya. Dia mungkin bagian operasional, bagian angkat-angkat kursi, ya, bagian siap-siapkan mic, ya, bagian antar jemput ustaz, misalnya. Itu dakwah. Jadi semua kita, siapapun kita, apapun tugas kita, bagaimanapun kesibukan kita, kita harus terjun di dunia dakwah dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Yang punya waktu, luangkan waktu. Punya ilmu, berikan ilmu. Punya skill, kemampuan, berikan kemampuannya. Kadang-kadang mic rusak, butuh orang yang mampu memperbaiki mic misalnya. Dakwah. Yang punya duit, duitnya. Yang punya apa lagi? Pokoknya semuanya. Apapun yang kita miliki, kita harus ikut terlibat dalam kegiatan dakwah. Begitu juga di dalam keseharian kita, dalam kita berinteraksi dengan orang, dengan kawan, dengan rekan kerja, dengan mitra bisnis, ya, anak buah kita, tetangga kita, itu semua harus kita dakwahi sesuai dengan batas kemampuan kita. Jangan dibiarkan, keluarga dibiarkan, tetangga dibiarkan, anak dibiarkan, mau sholat, mau tak sholat, tidak boleh. Kita harus dakwahi sesuai dengan batas kemampuan kita. Mungkin menyampaikan dalil kita tak bisa, tapi mengajak sholat, masa tidak bisa? Masa tidak bisa kita sampaikan ke kawan kita, ayo sholat? Masalah dia mau atau tidak, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita, sampaikan, ajak. Ayo sholat. Besok, ayo sholat. Besok lagi, ayo sholat. Sampai berairlah kupingnya. Ajak terus. Sampai berair.
sampai muak dia nengok awak, ajak terus. Kenapa? Tugas kita dakwah. Kalau model bosanan, saya kira ustadz pun gak akan ada yang bertahan. Ngantuknya jamaahnya, pulang dia. Begitu. Ngantuknya, pulang. Kan gawat. Kita juga begitu, dengan keluarga juga, dengan anak juga. Tidak ada cerita bosan. Hidayah di tangan Allah. Tugas kita ajak, sampaikan. Itu syirik. Sampaikan syirik. Itu syirik. Apapun ceritanya itu syirik. Masalah keluarga kita nanti terima atau tidak, meninggalkan atau tidak, hidayah di tangan Allah. Tugas kita sampaikan. Itu bid'ah. Jangan sungkan-sungkan. Kalau memang sudah kita tahu ilmunya, sampaikan dengan cara yang santun. Tentunya dengan cara yang santun. Bedakan antara orang tua dengan anak. Bedakan antara kawan dengan guru misalnya. Beda. Ya. Tapi yang jelas, mulai hari ini, siapapun kita, apapun kegiatan kita, bagaimanapun sibuknya kita, kalau mau bahagia, kita harus ikut terlibat dalam kegiatan dakwah. Dan dakwah itu bukan cuma begini saja. Bukan cuma ada kegiatan takbir akbar, ceramah, bukan. Di tempat kita kerja, di tempat kita bertetangga, itu dakwah. Semua itu harus kita manfaatkan sebagai ruang lingkup dakwah. Bahkan orang kafir itu wajib kita dakwahi. Jangan sampai mereka tak pernah mendengar kata Islam, padahal hidup di lingkungan muslim. Satu pun tak ada orang Islam yang mengajaknya. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Biar itu bos kita aja, tunjukkan kepada dia akhlak yang baik sampai dia kagum. Ketika dia kagum, dia akan nanya, kok gitu kali, beginilah agamaku. Paling tidak dia tersentuh, oh begini ternyata Islam. Tunjukkan kepada dia akhlak yang baik, kerjaan yang beres, disiplin tepat waktu, sampai dia kagum. Ketika dia kagum, disitulah kita berdakwah. Ini tidak, dia yang Islam, dia pula yang menokoh, dia pula yang lambat, dia pula yang banyak alasan. Nasallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin orang tertarik? Mana mungkin orang tertarik jika dia lihat Islam itu kayak kita, semua serba kurang. Jelas. Kemudian yang keempat, jika kita ingin bahagia, syarat wajib jika kita ingin selamat dan bahagia, yang keempat yaitu sabar. Sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam belajar. Sabar dalam belajar. Belajar itu butuh sabar. Terus beramal. Belajar, beramal. Terus berdakwah. Terus sabar dengan ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Sabar dalam belajar. Belajar butuh sabar? Butuh. Sabar membaca, menghafal, memahami, mengulang. Udah dihafal, paham, hilang. Ya.
didengarkan tak paham. Sabar dalam datang menghadiri kajian itu butuh sabar. Kadang kita malas, kadang badan capek, kadang mata ngantuk, kita datang. Kenapa? Sabar. Begitulah kalau ingin bahagia. Kadang rumah jauh, kadang hujan, sabar. Kenapa? Seperti itulah jika ingin bahagia. Kita dibanding para sahabat dulu belum ada apa-apanya. Alhamdulillah, kita alhamdulillah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu mudah didapatkan. Bahkan mohon maaf, ustaz didatangkan. Luar biasa zaman ini. Zaman dulu gak ada ceritanya ustaz didatangkan. Kalau mau mendapatkan satu hadis seperti Jabir, dia harus melakukan perjalanan selama 1 bulan dari Madinah ke Syam, hanya demi satu hadis. 1 bulan pergi, berarti pulang 2 bulan. Kira-kira kalau hari ini kita pergi 1 bulan, kemudian pulang bulan kedua, kita bilang sama istri, dari mana bang? Cari 1 hadis. Kena lempar enggak? Kira-kira kena lempar istri enggak? Kena lempar. Lain kaji abang katanya. Hadis saja 1 bulan. 2 bulan 1 hadis. Tapi begitulah para sahabat. Jadi apa yang kita lakukan, ngantuknya kita siang ini, jauhnya perjalanan menurut kita ke sini, tidak ada apa-apanya dibanding dengan perjuangan para sahabat dulu. Nggak ada apa-apanya. Dan begitulah kalau ingin bahagia. Memang seperti itu. Kemudian sabar dalam beramal. Beramal lebih sulit lagi. Sudah tahu ilmunya, belum tentu sanggup mengamalkannya. Sanggup kadang tak sanggup. Kadang ingat, cuman seringnya lupa. Kadang tak lupa, sengaja nggak bisa. Ya, sulit mengamalkan ilmu itu, sulit. Setelah kita tahu itu hukumnya haram, untuk meninggalkannya itu berat. Butuh sabar. Begitu juga berdakwah, begitu juga takdir, menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sabar. Karena kita yakin, kita husnuzon kepada Allah, pasti di balik itu ada hikmah. Pasti di balik hal yang tidak kita senangi itu ada hikmah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika beliau merasakan, mendapatkan hal yang tidak begitu beliau inginkan, beliau tetap mengatakan, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tetap bahasanya Alhamdulillah ala kulli hal. Rasul tetap bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Mau baik, mau tak baik, sesuai, mau tak sesuai keinginan, tetap bahasanya apa? Alhamdulillah. Karena di balik itu pasti ada hikmah. Jadi itulah 4. Kalau nanti baca buku Salasatul Usul, begitulah intinya. Itulah 4 hal yang wajib dilakukan setiap muslim jika dia ingin bahagia, jika dia ingin selamat. Sampaikan itu pada istri kita, sampaikan itu pada anak-anak kita. Nah, silahkan kejar cita-citamu. Mau jadi apa terserah, selama halal. Silahkan, tapi ingat, jadi apapun engkau tidak akan bahagia. Sampaikan. Mau jadi apapun engkau, polisi, tentara, DPR misalnya,
Mau jadi apapun engkau ingat, kau takkan bahagia. Karena yang bisa membuatmu bahagia cuma 4 hal. 1, belajar agama. 2, amalkan itu ilmu agama. 3, dakwahkan ilmu agama itu. 4, sabar. Mau jadi apapun engkau takkan bahagia, silahkan kejar, tidak ada masalah. Urusan duniamu kejar, tidak ada masalah. Tapi itu tak akan membuatmu bahagia. Jadi kalau mau selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, siapapun kita, apapun tugas dan kewajiban kita, serta tanggung jawab kita di masyarakat, kita wajib melakukan 4 hal ini. Belajar, beramal ibadah, mendakwahkan agama, dan sabar. Jadi ini tak boleh malas. Jangan lagi kita dengar malas belajar, malas beramal, malas berdakwah. Ini tidak boleh. Kita harus terlibat. Dalilnya semua sudah hafal. Apa dalilnya? Surah Wal Asri. Surah apa itu namanya? Wal Asri itu surah apa? Surah? Iya, Al Asri. Itu juga surah Al Asr. Dalilnya surah Al Asri. Sudah hafal? Sudah. Apa mau disampaikan? Sudah hafal. Allah berfirman wal asri. Apa artinya? Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua yang namanya manusia, situ pakai apa istilahnya? Alif lam lil jinsi kalau pernah belajar bahasa Arab. Asalkan namanya manusia, berarti ada yang tak masuk. Mau Jawa, mau Batak, mau Cina, mau Melayu, Padang, Minang, terserah. Dayak, Asmat, Dani, terserah. Bugis, Makassar, ya terserah. Semua yang namanya manusia lafi khusrin, sudah berada sudah berada di dalam kerugian, kesengsaraan, kebinasaan. Sudah, bukan akan. Luar biasa itu. Semua yang namanya manusia sudah berada di dalam kebinasaan. Hidupnya galau, kacau, bingung, suntuk, gelisah, susah. Begitulah manusia. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, begitulah takdir manusia. Lafi khusrin, sudah berada, sudah. Berarti kecuali, nah kan gitu kan? Yang dikecualikan di sini adalah orang-orang yang ingin keluar. Orang-orang yang ingin keluar dari lingkup kebinasaan itu. Lingkup kegalauan, kesusahan, kebimbangan, kesuntuan itu. Jadi bukan lagi ancaman, nanti kalau tak belajar akan celaka. Enggak begitu. Nanti kalau tak berdakwah akan binasa. Bukan akan. Sudah. Udah. Kita ini udah di dalamnya. Sudah sedang di dalamnya. Maka ketika Allah mengatakan illalladzina amanu, kecuali, berarti inilah orang yang ingin selamat. Mereka inilah orang yang ingin keluar dari zona bahaya itu. Kalau bahasa naik gunung, dead zone bahasanya kan.
ingin keluar dari zona kematian. Ingin keluar. Siapakah manusia yang bisa keluar karena dia sudah berada di dalamnya? Yang bisa keluar hanya 4 jenis. 1, illalladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihati, orang yang beramal soleh. Amal harus soleh. Soleh itu ikhlas dan mengikuti sunnah. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haqqi, dakwah. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabri, saling mengingatkan, saling mengajak, saling menasihati agar tetap sabar. Ada kawan tak ngaji, telepon. Mana bang? Udah jarang nampak hidung abang. Janganlah gitu. Misalnya gitu ya, telepon. Jangan hina. Kadang-kadang kita salah. Ada kawan tak ngaji, kita ghibahi. Bukan kita telepon, tapi kita ghibahi. Memang mantap, agak sukses sedikit. Memang dia dosa, kita gawat kan gitu. Coba telepon. Jangan-jangan sakit anaknya. Ya kan? Jangan sakit anaknya. Jangan-jangan hilang keretanya. Jangan-jangan diusir dia dari rumahnya. Tinggal di rumah mertua, diusir pula. Mana bisa ngaji lagi? Nggak sempat. Kita nggak tahu uzurnya manusia itu. Makanya telepon. Assalamualaikum, mana bang? Gitu. Jangan ghibahi, dakwahi, ajak, sabar, ingatkan dosa. Coba lihat. Berarti karena 4 ini syarat untuk bisa keluar dari kebinasaan, untuk bisa selamat, 4 ini syaratnya, maka berarti 4 ini hukumnya apa? Wajib. Jelas atau tidak? Karena 4 ini syarat kita keluar dari khusrin, dari zona kebinasaan, dari ruang lingkup kehancuran, menuju keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti 4 ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Berdakwah wajib hukumnya, sabar wajib hukumnya, mengamalkan agama secara umum wajib hukumnya, menuntut ilmu agama secara umum wajib hukumnya. Karena jika tidak dilakukan, kita pasti celaka. Pasti. Kok pasti? Karena manusia ini sudah berada di dalam kecelakaan itu, di dalam kebinasaan itu. Yang melakukan 4 ini sajalah yang bisa keluar selamat dari kurungan kebinasaan. Jelas atau tidak? Paham? Nah. Ada faidah di sini. Jadi kalau saya tanya misalnya, kenapa 4 hal ini hukumnya wajib? Harus bisa jawab. Tandanya belajar salah satu usul begitu. Langsung ujian. Detik ini kita ujian. Saya tanya, kenapa melakukan 4 hal ini hukumnya wajib? Harus ada yang jawab. Agar kita selamat. Itu jawabannya, Masya Allah. Jadi tulis supaya tahu. Tandanya pernah belajar. Kenapa 4
hal ini hukumnya wajib. Karena zaman sekarang kalau nggak didikte, suruh mikir, jarang orang mau mikir. Malas orang mikir, terlalu banyak yang dipikirkan. Kenapa 4 hal ini hukumnya wajib? Jawabannya karena 4 hal ini syarat bahagia, syarat selamat dunia dan akhirat. Karena 4 hal ini syarat selamat dunia dan akhirat. Sehingga hukumnya apa? Wajib. Harus tahu itu. Jadi nampak udah pernah belajar. Harus tahu, harus paham. Kalau belajar tak paham nggak bisa lanjutin. Harus paham. Yang ngantuk pun dipaksa paham. Gitu ya. Terus pertanyaan kedua, apa dalilnya? Kan gitu. Namanya ujian. Cuman ujiannya ada bocorannya nih, enak. Apa dalilnya? Iya. Al-Fatihah. Quran surat Al-Asr. Surah Al-Asri. Udah. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa hukumnya wajib? Karena itu syarat selamat, syarat bahagia. Apa dalilnya? Surah Al-Asri. Apa ayatnya? Saya pun tak hafal, tengok sendiri. Udah cukup. Udah bisa begitu. Tak hafal dalil, tapi tahu. Itu sudah cukup. Ya, daripada disampaikan dalilnya tapi tak paham. Bagus tak hafal dalilnya tapi paham. Karena dalil bisa ditengok di mushaf. Terjemahannya pun ada. Baik, jelas. Catatan. 1. Kewajiban beriman menunjukkan wajibnya belajar agama. Kewajiban beriman menunjukkan wajibnya belajar agama. Karena iman tidak akan tumbuh dengan baik. Karena iman tidak akan tumbuh dengan baik tanpa ilmu agama. Iman tidak akan tumbuh dengan baik tanpa ilmu agama. Jadi coba ingat-ingat lagi surah Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu, beriman, wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. 4 kewajiban kita. 1, sabar, dari belakang. Dalilnya ada di dalam ayat itu, wa tawasaw bis sabri. Yang kedua, dakwah, ada dalilnya dalam ayat itu, wa tawasaw bil haqqi. Yang ketiga, amal soleh, ada dalilnya dalam ayat itu? Ada, tak perlu dijelaskan lagi. Tapi belajar agama ada di situ. Di surah itu ada belajar agama? Tak ada. Yang ada beriman. Dijelaskan sama para ulama, kewajiban beriman menunjukkan wajibnya belajar agama. Ketika kita diperintah untuk beriman, berarti kita harus belajar agama.
Karena tak mungkin iman kita tumbuh dengan baik tanpa ilmu agama. Kok bisa begitu? Allah berfirman apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu tanda keimanannya benar, kuat, kokoh. Yang takut kepada Allah hanyalah, bahasa hanya jelas, hanya jelas, berarti yang lain tidak. Yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu, para ulama. Hanya mereka yang bisa takut kepada Allah. Hanya mereka yang imannya kuat. Berarti tanpa ilmu iman tak akan tumbuh dengan baik. Berarti ketika diperintah beriman itu sama dengan memerintahkan untuk belajar agama. Paham atau tidak? Penjelasan yang panjang itu sudah kita simpulkan. Simpulannya itu tadi, kewajiban beriman menunjukkan wajibnya belajar agama. Masih tahan? Belum apa-apa ini. Ya. Jelas? Jadi dalil wajibnya belajar jelas dari surah itu. Dalil wajibnya beramal, dalil wajibnya dakwah, dalil wajibnya sabar, jelas. Catatan yang kedua, Allah bersumpah demi waktu untuk mengingatkan kita. Allah bersumpah demi waktu untuk mengingatkan kita bahwa modal utama kita bisa menjalankan 4 kewajiban ini, modal utama kita bisa menjalankan 4 kewajiban ini adalah waktu. Modal utama kita bisa menjalankan 4 kewajiban ini adalah waktu. Apa maksudnya? Coba pikirkan, coba hayati. Kenapa Allah bersumpahnya di surah ini wal asri? Demi waktu, demi masa. Kenapa enggak yang lain? Wal fajri, wasyamsi, wal qamari, wal laili. Allah sumpahnya dengan waktu. Ini mengingatkan kita, kalau mau selamat, jalankan 4 hal ini. Kalau ingin bisa menjalankan 4 hal ini, manfaatkan waktu dengan baik. Diingatkan kita. Jika kita tidak manfaatkan waktu dengan baik, kita tak akan sukses menjalankan 4 hal ini. Asik berleha-leha saja, asik malas-malasan, atau taswif. Apa taswif? Apa bahasa Indonesia? Nantilah kok kawin baru awak belajar. Makin kawin makin sibuk. Benar? Tanya lah yang udah kawin. Nantilah kalau punya anak, makin punya anak makin sibuk. Nanti kalau anak udah kuliah, wah, makin sibuk lah. Kuliah udah ada. Nanti kok anak udah kawin semua, udah kerja semua, tak ada lagi tanggungan, udah enak lah belajar. Apa yang enak? Pinggang sakit, rematik datang, darah tinggi naik, mata rabun.
Apa yang tak bisa kena angin malam, tak tahan duduk lama? Tak ada. Ya, manfaatkan waktu dengan baik. Jangan tunda lagi. Sudah cukup terlambat kita ini. Sampai seumuran ini belum ada yang tahu kita tentang agama ini. Belum banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Masih banyak dosa yang belum kita taubati. Sudah setua ini. Artinya kita sudah sangat terlambat dalam dakwah, dalam ilmu, dalam amal. Kita sudah sangat terlambat. Maka jangan tunda lagi. Manfaatkan waktu. Modalnya semua ini waktu. Allah ingatkan di awal. Wal asri. Jadi ingat. Ketika Allah bersumpah atas sesuatu dengan sesuatu, itu mengingatkan kita betapa berharganya itu, betapa pentingnya itu, betapa mulianya itu. Ingat itu. Itu konsep yang disebutkan, kalau saya tidak salah, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jelas atau tidak? Jelas? Kemudian kewajiban pertama, belajar agama. Ini mau kita bahas. Kita bahas satu-satu. Kan nggak mau cepat tamat kita kan? Atau mau cepat tamat biar langsung balik ke lembar berikutnya. Ada 3 kewajiban, lembar berikutnya begitu. 3 kewajiban kita. Itu kan nggak mau cepat tamat. Kita bahas simple, tidak panjang lebar kemana-mana sampai nggak tahu intinya. Kita bahas simple tapi pelan, ya, inti-intinya saja, daging-dagingnya bahasa orang sekarang itu. Pelajaran, belajar agama. Ada pertanyaan, belajar agama gimana? Pertanyaannya, pelajaran apa yang paling wajib kita pelajari? Kan kita inti-intinya ini. Saya mau belajar agama, apa yang harus saya pelajari? Apa yang harus saya pelajari? Apakah saya harus masuk ke lambu? Begitukah belajar agama? Masuk ke lambu, nanti 40 hari udah jadi tuan. Dia. Apakah saya harus cari pertemuan 2 sungai, kemudian saya berendam di situ nunggu wangsit? Atau gimana cara belajar? Pelajaran apa yang harus saya pelajari? Pelajaran yang paling wajib, karena kita baru masuk Islam ini, anggaplah kita ini kan baru masuk Islam. Belajar dasar. Karena kemarin waktu saya mau bahas ini, saya tes dasar-dasar tak paham. Berarti anggaplah kita baru masuk Islam. Jadi inti yang kita sampaikan pun poin-poin dasar, intinya. Pelajaran yang paling wajib kita pelajari 1, gitu ya, supaya terarah nanti. Apa yang harus saya pelajari? Terarah dia. 1, mengenal Allah. Mengenal Allah. Jadi jangan dulu yang lain-lain. Jangan dulu bahas politik, gitu ya, harga cabai. Kasihan anak-anak muda itu kadang-kadang diajak dari sekolah, dikirim brosur, nanti ada pengajian yang dibahas harga cabai, kebijakan pemerintah. Aduh, kasihan. Nggak usah itu. Pelajaran yang paling wajib kita pelajari apa? Mengenal Allah. Itu dulu. Siapa nama Allah? Apa sifatnya? Apa kewajiban kita kepadanya? Bagaimana keagungannya? Itu dulu. Bisa jauh-jauh. Apa tauhid uluhiyah? Apa tauhid rububiyah? Apa tauhid asma wa sifat? Gak usah jauh-jauh pelajaran itu. Itu saja dulu. Itu lulus, udah. Insya Allah surga sudah. Ini jauh pelajarannya.
ke sana, ke sini, ke sana. Tak apa-apa. Ya, jauh. Sampai ke tak apa-apalah. Ada yang kena tangkap dibahas, gitu kan. Ada yang, apa yang kena tangkap sana, kena bahas di sini. Allahul musta'an. Yang kedua, pelajaran yang paling wajib kita pelajari mengenal Islam. Apa rukun Islam? Apa rukun iman? Apa ihsan? Bisa jauh-jauh. Apa ihsan? Apa ihsan? Kan agama itu Islam, iman, ihsan. Ihsan apa? Gawat kan gitu. Berarti memang kita baru masuk Islam. Apa ihsan? Ihsan. Kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita. Melihat Allah. Paham? Itu kan teorinya begitu ya. Beribadah seolah-olah Allah melihat kita. Seolah-olah Allah melihat kita atau seolah-olah kita melihat Allah? Allah seolah-olah melihat kita atau pasti melihat kita? Allah sudah pasti melihat kita. Kita seolah-olah melihat Allah. Cuman saya tanya, paham? Paham maksud itu apa? Gimana itu maksudnya? Apa rukun ihsan? Islam tahu kita rukunnya, alhamdulillah. Walaupun kok dibahas belum tentu lulus. Iman tahu kita rukunnya. Tahu rukun iman? Tahu? Apa iman kepada Allah? Apa maksud beriman kepada Allah? Kan baru masuk Islam. Memang baru masuk Islam. Ya, makanya kajian itu tak usah tinggi-tinggi. Tinggi kali kaji kita. Dasar saja. Dasar tapi penting. Itu yang insya Allah akan kita bahas dalam kitab Thalathatul Usul. Ya. Kewajiban pelajaran yang paling wajib nomor 3 yang harus kita pelajari mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nama Nabi? Tahulah, nama Muhammad. Tahu? Apa yang harus kita yakini dari seorang Nabi? Kan gitu kan? Baru masuk Islam. Tak tahu kita tak apa. Ya. Kadang-kadang yang tak wajib kita yakini tahu kita. Tapi yang wajib kita yakini tak tahu kita. Itulah yang harus kita pelajari nanti. Ya. Jadi belajar agama itu wajib, itu jelas. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu jelas. Cuman pelajaran apa yang paling wajib kita pelajari? 3. 1, mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah anak kita masuk pondok, mungkin dia LC, mungkin dia doktor, kita tanya tentang mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi SAW, dia tak tahu, berarti pendidikan dia gagal. Kita sebagai orang tua gagal dalam mendidik anak. Sederhana, karena inilah dasar agama Islam. Kalau pondasi lemah, biasanya ke atasnya pun lemah. Kalau pondasi kokoh, biasanya ke atasnya insya Allah kokoh. Jelas. Belajar agama. Yang kedua, karena kita masih dasar-dasar, udah cukup itu. Maksud mengamalkan agama. Nah, gimana itu maksudnya? Tahu? Kan kewajiban yang kedua tadi apa? Mengamalkan agama. Kita sering diceramahi Ustaz, sering. Jalankanlah isi Al-Quran, amalkanlah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Amalkanlah Al-Quran dan Sunnah. Oke, sering dengar. Sekarang saya mau tanya, gimana cara mengamalkan? Oh ya udah, jalankan. Oke, saya tes. Kita tes, uji terus. Lulus atau enggak, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misal, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Gimana ngamalkannya? Apa artinya, jelas ya? Inilah Al-Quran, kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Saya mau tanya, Ustadz kan sering suruh amalkan. Nah ini gimana ngamalkannya? Gimana? Wah, berarti gawat. Inilah mau kita pelajari. Jadi biar enak. Ya, maksud mengamalkan agama secara umum ada dua. Kita kan baru masuk Islam nih, dasarnya saja, intinya saja. Secara umum dua maksudnya. Satu, setelah ini insya Allah udah gampang. Setelah kita kasih tahu kuncinya, insya Allah gampang. Satu, jika dalil tersebut bersifat informasi. Jika dalil tersebut bersifat informasi, cara mengamalkannya dengan meyakininya. Jadi informasi itu mengamalkannya gimana? Yakini. Jika dalil tersebut bersifat informasi, cara mengamalkannya dengan meyakininya. Jadi kalau bahasa usul fikihnya khobar, bahasa kitanya informasi. Yang kedua, jika dalil tersebut bersifat menjalankan isinya dan ada dannya, bukan cuma satu, dua dia. Menjalankan isinya dan meyakini hukumnya. Sudah? Ujian terus. Ujian. Dalam bahasa usul fikihnya insya. Kalau tadi khabar, kalau pernah belajar usul fikih, ini namanya insya. Bahasanya instruksi, perintah atau larangan. Coba kita ujian. Misalnya kita baca Al-Quran, di situ ditulis wa aqimus sholata. Apa artinya? Dirikanlah sholat. Itu dalil. Itu Al-Quran. Kita mau amalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Gimana cara mengamalkannya? Jalankan isinya, lakukan sholat, dan yakini hukumnya. Kalau ada orang sholat, tapi dia bilang saya ini sudah ma'rifat, sehingga tak wajib sholat,
Sholat itu wajibnya sama orang syariat. Kalau saya yang sudah makrifat, hakikat, tak wajib sholat, itu keluar dari Islam walaupun dia sholat. Karena kewajibannya dua: jalankan isinya, yakini hukumnya. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, jalankan isinya, yakini hukumnya. Kalau ada orang seumur hidupnya tak pernah berzina, tapi dia bilang mulai sekarang menurut penelitianku zina halal, keluar dari Islam. Jelas. Sekarang kembali ke pertanyaan awal. Zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini bersifat informasi atau instruksi? Informasi. Gimana mengamalkannya? Yakini. Saya yakin Quran itu tak ada salahnya. Oh, itu sudah mengamalkannya. Itulah cara mengamalkannya. Jadi ketika nanti kita dengar perintah Ustaz, amalkan isi Al-Quran dan Sunnah, sudah tahu kita. Tinggal bagi dua saja, baca, tengok. Oh, ini perintah, lakukan isinya, yakini hukum. Oh, ini larangan, lakukan isinya, yakini hukum. Oh, ini cuman informasi, adanya hari kiamat, adanya malaikat, adanya siksa kubur. Ini cuman informasi, tak ada perintah di sini. Berarti tugas saya hanya mempercayainya. Jelas atau tidak? Nah, itulah secara umum. Kalau detil-detilnya itu nantilah. Ini kan kita baru masuk. Ya, jelas. Sampai jam berapa? 15 Berarti 5 menit lagi. Ya. Kita lanjutkan kewajiban ketiga, maksud dakwah. Kewajiban ketiga, dakwah. Apa yang dimaksud dengan dakwah? Ya, kita tak akan bahas rinci ya. Ingat, kita di sini dasar-dasarnya. Dasar ini pun kita kuasai, udahlah, udah patah. Udah bisa jadi ustaz. Gantian kita ngisi gitu ya. Masya Allah. Entah pun ustaz-ustaz itu belum lulus ini. Kalau dites gitu ya. Belum tahu juga. Tinggi kali kaji itu mau juga lupa yang dasar. Tinggi kali kajinya. Gitu ya. Allahumma musta'an. Maksud dakwah. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, dakwah itu talabun nasi kaffatan ila ittiba'i sabilillah ala basiratin. Saya bilang tadi bukan Syekh apa? Saleh, bukan Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin bukan. Syekh Saleh Al-Utsaimin. Al-Utsaimin, bukan Ibnu Utsaimin. Kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sudah wafat. Kalau ini masih hidup, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama. Dia katakan, talabun nasi kaffatan. Dakwah itu mengajak seluruh manusia, ila ittiba'i sabilillah, untuk mengikuti jalan Allah, mengikuti jalan Allah, ala basiratin, atas dasar ilmu, atas dasar ilmu.
Berarti dakwah itu poinnya berapa? 3. 1, mengajak seluruh manusia. Ini coba camkan ini Pak, camkan baik-baik. Namanya dakwah tidak boleh pilih-pilih orang. Belajar iya pilih-pilih, tapi mendakwahi tidak boleh pilih-pilih. Belajar iya pilih-pilih, tapi mendakwahi nggak boleh pilih. Oh ini kulit hitam, saya tak dakwahi. Oh ini kafir, saya tak dakwahi. Oh ini orang Batak, saya tak dakwahi. Nggak boleh. Saya maunya orang Jawa saja. Enak dia, manut, nurut. Ya kan? Orang Jawa 3N. Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. 3N. Ngalah. Itu orang Jawa ngalah aja. Habis itu ngalih, dialihkan persoalan. Udah tak tahan, ngamuk. Gitu. Udah tak tahan itu. Ya kan, 3N. Jadi intinya dakwah itu tak boleh pilih-pilih. Mau kawan, mau lawan, tetangga atau bukan, muslim atau kafir, hitam atau putih, kaya atau miskin, ada kesempatan dakwah. Nggak boleh pilih-pilih. Ada di sana yang perlu untuk kita dakwah. Di mana? Di balik gunung. Wah, nggak bisa kok balik gunung. Saya orang kota aja. Wah, nggak bisa begitu dakwah. Mau balik gunung, mau balik laut, mau balik apa? Ada kesempatan berangkat. Dakwahi. Keluarga atau tidak? Talabun nasi kafatan. Ajak seluruh manusia. Poin kedua, kemana diajak? Ila ittiba'i sabilillah, ke jalan Allah, bukan yayasan. Jangan ajak manusia untuk mengikuti yayasan, ormas, organisasi, partai, atau ustadz tertentu, mazhab tertentu, kelompok tertentu. Itu bukan jalan Allah. Itu bukan dakwah. Dakwah ajak seluruh manusia ke jalan Allah. Jadi bagi kita yang sibuk di dunia yayasan, kita tidak bilang boleh atau tak boleh, cuman kita ingin ingatkan kadang-kadang tipis perbedaannya antara karena yayasan atau karena Allah. Tipis itu. Pikir awak masih karena Allah, rupanya sudah ada dunia di dalamnya. Hati-hati. Yang ada embel-embel, kan tidak semuanya dilarang, cuman hati-hati. Biasanya sulit dibedakan mana karena Allah, mana karena embel-embel. Embel-embel ini namanya aja udah jelek, embel-embel. Ya, hasilnya pun biasanya buruk. Jadi bukan maksudnya kita bubarkan semuanya, enggak. Kadang-kadang dibutuhkan. Apalagi kita hidup bernegara seperti ini. Cuman perlu perbaiki niat dan ketulusan kita. Yang namanya dakwah bukan mengajak orang ikut pengajian kita, bukan. Kadang-kadang target kita itu ikut pengajian kita. Bukan. Kalau ikut pengajian sana, nah ini belum kenal sunnah ini, harus didakwahi. Kenapa? Masih ikut pengajian sana. Loh, gawat itu. Entah-entah lebih sunnahnya yang sana kan gitu. Kadang-kadang begitu. Target kita dalam berdakwah bagaimana dia ikut pengajian kita. Lah, kita hanya targetnya cuma satu, mengajak seluruh manusia untuk mengikuti agama. Seandainya dia tak mau ngaji sama kita, tapi dia jalankan sunnah, khalas, tak ada masalah. Berarti tugas sudah tersampaikan. Seandainya dia jijik nengok kita, tapi dia jauhi syirik, dia jalankan sunnah, sudah, tak ada masalah.
Meskipun dia nengok kita jijik, nggak ada masalah. Tugas kita bukan mengajak manusia ke pengajian kita, ke yayasan kita, ke sekolah kita lah. Tugas kita ila ittiba'i sabilillah, mengikuti agama Allah. Memang kadang-kadang hati-hati, tipis itu, setipis kulit bawang dibelah 3. Mau gimana tipisnya itu? Ala basiratin. Poin ketiga, dakwah itu harus pakai ilmu. Cuman jangan salah persepsi, tunggu jadi ustadz baru saya berdakwah. Salah. Tunggu jadi ustadz baru ceramah. Iya. Tunggu jadi kiai baru berfatwa. Benar. Tapi mengajak orang nggak harus jadi ustadz. Mas antum tak bisa bilang ayo sholat, nggak tahu antum itu hukumnya. Sholat itu apa? Hah? Ayo tutup aurat, jangan lihat yang haram, jangan berdusta, syukuri nikmat Allah. Itu nggak harus nunggu jadi ustadz. Ngajak-ngajak seperti itu, mengingatkan kawan, syukurlah kepada Allah. Nggak harus jadi ustaz. Tapi ketika kita ditanya, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, jangan pernah katakan apapun atas dasar agama kecuali kita sudah tahu ilmunya. Kalau yang tak tahu, bilang saja tak tahu. Walaupun dibilang orang rajin ngaji tapi tak tahu, tak masalah. Namanya saya manusia. Manusia itu wajar kalau tidak tahu. Nggak ada masalah. Walaupun dibilang percuma, biar. Insya Allah dengan percumanya saya ngaji itu, saya dapat pahala. Walaupun saya tak paham. Tapi saya dapat pahala. Mudah-mudahan itu saya masuk surga. Karena Rasul mengatakan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, walaupun saya tak paham. Itulah kata multamis. Ya, multamis itu sikit pun usaha kita besar nilainya di mata Allah. Kan bahasa menuntut ilmu dalam hadis itu yaltamisu. Kata yaltamisu itu sikit pun usaha kita nilainya udah besar di mata Allah. Jadi kalau antum ngaji tak paham, tetap ada juga harapan surga begitu. Apalagi paham, bukan berarti mulai malam ini saya akan rajin ngaji dan saya tak perlu paham, tidur. Nah, artinya saking mulianya menuntut ilmu, sikit pun usaha kita nilainya besar di mata Allah. Ya. Jadi inilah 3 poin dakwah. Ajak seluruh manusia, jangan pilih-pilih. Yang kedua, ajak ke jalan Allah, bukan ke yang lain. Yang ketiga, dalam mengajak itu harus atas dasar ilmu. Sudah habis waktunya. InsyaAllah ditulis. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan makna sabar. Makna sabar. Apa sabar? Ada nanti nenek kita nanya, nah, saya mau sabar. Sabar itu apa? Apa ya, Nek? Saya pingin sabar ini. Apalah sabar? Pokoknya gitulah, Nek. Pokoknya sabar lah. Tahap apapun sabar itu. Itu nanti kita bahas ya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pertanyaannya, gimana cara kita mendakwahi keluarga dekat? Seperti cara berpakaian yang dianjurkan, jilbab yang seharusnya dikenakan, tidak baik foto-foto atau selfie,
sedang mereka sudah tahu sunnah. Gimana cara yang baik, lembut untuk melarang ayah kita agar tidak merokok? Karena setiap saya katakan selalu ada jawabannya. Artinya mereka sudah tahu. Bagaimana caranya? Doakan kepada Allah. Orang yang sudah tahu, mau gimana? Apalagi ayah, ibu. Terlalu tinggi pun bahasa kita tak pantas. Itu ayah, ibu. Ya, maka cara yang terbaik sabar. Dakwah itu tidak harus nampak hasilnya. Sabar. Yang paling penting doakan kepada Allah. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah, dia ketika ingin ibunya masuk Islam, sikap yang dia ambil apa? Dia datangi Rasulullah SAW, dia minta Rasul mendoakan ibunya. Karena kalau mama awak didakwahi kadang-kadang tak pas. Begini mak hukumnya begini, begini pak pakai jilbab, begininya ya haram ini. Kadang-kadang tak pas. Maka yang pas, apalagi alhamdulillah mungkin mereka sudah tahu hukumnya, yang paling pas doakan kepada Allah. Itulah cara yang paling pas. Di samping kita ada kesempatan kita ingatkan, misalnya lagi-lagi tenang nampak begitu, mama kayaknya kok pakai jilbab lebih besar sedikit, cantikan. Begitulah paling bisa. Kayaknya mama kok pakai jilbab itu cantik. Ayah kayaknya kok berhenti merokok, sehat mungkin ayah. Aku merokok pun sehat katanya. Tak merokok tak sehat katanya. Udah sabar. Ya kan? Namanya ayah. Mana bisa kita kayak kawan? Mau, mana bisa? Ayah, ibu. Jangankan kadang-kadang bukan lagi ayah, anak saja zaman sekarang nggak bisa kita begitu. Anak, itulah zaman now nih, ya kan? Anak pun tak bisa kadang-kadang begitu. Makanya cara yang terbaik kalau ada kesempatan kasih kata-kata seperti itu, puji-pujian. Di samping itu yang paling perbanyak adalah doa. Doakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Pas, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf kalau ada kata sikap yang kurang berkenan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.